Pada video kali ini, kita akan membahas lanjutan manga Kimetsu no Yaiba, yaitu pada chapter 198 yang berjudul Hal Selanjutnya Yang Kami Ketahui. Di awal chapter ini masih pada pertarungan Muzan dengan Inosuke dan Zenitsu. Di sini Inosuke terlihat memberikan perlawanan dari serangan cambuk Muzan dengan teknik pernafasan binatang buas taring keempatnya hingga memotong-motong cambuk Muzan yang menyerangnya. Di sisi lain, di waktu yang bersamaan, Zenitsu juga ikut menyerang Muzan dengan teknik pernafasan petir sambaran kilatan petirnya. Dan pada saat itu Zenitsu merasa kalau tubuhnya semakin melemah dan sebelah kakinya patah. Dan karena itu, Zenitsu merasa kalau serangannya itu mungkin akan menjadi serangan terakhirnya dengan kekuatan penuh. Lalu setelah itu, Zenitsu langsung dengan cepat menyerang Muzan dengan teknik pernafasan petir jurus ke-7 Dewa Petir Membara dengan menyerang Muzan bagaikan naga petir. Sebelum kalian melanjutkan video ini, ada bagusnya jika kalian klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya agar kalian mendapat info terbaru dari video kami. Kemudian, akibat serangan Zenitsu tersebut, tubuh Muzan pun berdarah karena terluka akibat tebasan Zenitsu. Namun, Zenitsu merasa kalau serangannya terhadap Muzan kurang dalam dan dia merasa seperti hanya pedang merah saja yang bisa memberinya Muzan luka serius. Setelah serangan tersebut, Zenitsu pun langsung terjatuh lemas dan saat Muzan ingin mengambil kesempatan menyerang Zenitsu yang lemah, Inosuke pun langsung menahannya dengan menyerang Muzan menggunakan pernafasan binatang buas taring kelimanya hingga membuatnya berhasil memotong beberapa cambuk-cambuk Muzan. Dan tak hanya itu saja, setelah teknik taring kelimanya, Inosuke melanjutkan kembali dengan menyerang Muzan dengan teknik taring ketiga hingga membuat kaki Muzan terputus. Namun karena kakinya putus, Muzan pun kembali kesal dan langsung melemparkan serangan gelombang kejut listriknya melalui mulut di tubuhnya hingga membuat Inosuke terdorong dan luka-luka di tubuhnya kembali terbuka sehingga memberikan kesempatan bagi Muzan untuk menyerangnya. Dan dari sisi lain, Zenitsu yang ingin mencoba menolongnya, dia hanya bisa melihat hal tersebut dan berteriak memanggil Inosuke. Tapi ternyata saat Muzan akan menyerang Inosuke, tiba-tiba Tanjiro pun muncul dan langsung menebas cambuk-cambuk Muzan beserta cambuk tangannya untuk melindungi Inosuke dengan teknik pernafasan mataharinya, yaitu teknik matahari musim panas pembakar tulang. Tapi tak hanya di situ saja, Muzan pun kembali memberikan perlawanan dan Tanjiro langsung melanjutkan penyerangannya dengan teknik pernafasan matahari, matahari membara, roda api, dan cahaya kebajikan untuk bertahan dari cambuk Muzan sambil melompat mendekatinya untuk menyerang. Dan pada saat melancarkan serangan tersebut, Tanjiro merasa bahwa Muzan sekarang sedang tidak bisa melancarkan serangan beruntun kejut listriknya lagi. Karena menurut Tanjiro, Muzan pasti membutuhkan waktu untuk kembali mengeluarkan serangan tersebut. Bahkan selain itu, menurut Tanjiro, kecepatan serangan tentakel cambuk Muzan dan tangan cambuknya pun sudah mulai berkurang. Kemudian setelah Tanjiro melancarkan teknik-teknik tadi, dia pun melanjutkan serangannya lagi dengan menyerang Muzan menggunakan teknik tarian kepala naga dan lingkaran cahaya matahari, yang mana Tanjiro menyerang Muzan bagaikan seekor naga api. Namun kemudian saat Tanjiro akan menyambungkan teknik tersebut ke teknik selanjutnya, yaitu teknik kabut panas matahari, tiba-tiba dirinya langsung memuntahkan darah dan tersungkur. Dan saat Muzan mengambil kesempatan untuk menyerangnya dengan cambuk tangannya, pedang Inosuke pun langsung dengan cepat menahan serangan Muzan tersebut. Dan Inosuke langsung menyerang Muzan dengan teknik pernafasan binatang buas taring ke-6 untuk memotong cambuk tangan Muzan yang menyerang Tanjiro. Lalu Tanjiro yang diselamatkan Inosuke setelah batuk darah, dia langsung bangkit kembali dan melanjutkan serangannya dengan teknik pernafasan matahari, teknik tarian langit biru cerah dan pelangi palsu untuk menyerang Muzan bersama dengan Inosuke. Lalu di sisi lain, Zenitsu yang hanya bisa melihat pertarungan itu akibat kelelahan, dia terus mendorong dirinya untuk bergerak agar bisa terus menyerang Muzan. Dan sambil memohon kepada kakeknya, di sini Zenitsu memohon kepada kakeknya untuk memberinya dorongan, yaitu dorongan kekuatan yang diperlukan untuk menyerang Muzan. Dan pada saat itu sambil mengeluarkan batas kemampuannya dan permohonannya kepada kakeknya, tiba-tiba dengan sangat cepat
Zenitsu telah melompat menyerang Muzan dengan teknik sambaran kilat petirnya hingga membuat punggung Muzan tertebas dan tangannya terpotong. Dan setelah serangan tersebut, Zenitsu pun langsung tersungkur lemas kembali dan merasa kalau serangannya itu terlambat. Namun di sisi lain, walaupun serangannya terlambat, hal itu berhasil memberikan Tanjiro dan Inosuke waktu untuk memberikan serangan bersama. Dan kemudian, di sini Tanjiro dan Inosuke langsung menyerang Muzan dengan teknik pernafasan matahari dan pernafasan binatang buas ke arah Muzan. Namun, walaupun begitu, serangan tersebut pun berhasil ditahan oleh Muzan yang telah beregenerasi. Dan Inosuke pun juga terkena sabetan cambuknya lagi hingga terpental. Namun, Tanjiro yang terkejut akan hal itu, dia terus fokus kembali kepada Muzan untuk tidak berhenti menyerangnya, walaupun Tanjiro tetap mengkhawatirkan Inosuke. Dan di sini, Tanjiro pun menyerang Muzan dengan teknik pernafasan matahari, jurus transformasi matahari terbenam, dan tarian kepala naga. Namun saat Tanjiro gagal melanjutkan serangan berikutnya lagi, dirinya pun akan diserang Muzan. Namun tiba-tiba pada saat itu, Zenitsu pun langsung kembali lagi dengan menyerang Muzan secara tiba-tiba untuk melindungi Tanjiro sekaligus menyerang Muzan dengan teknik pernafasan petir, kecepatan dewa sambaran kilat petirnya, hingga membuat Muzan terdorong dan gagal menyerang Tanjiro. Namun sayangnya karena Zenitsu lengah akibat kelelahan, Muzan pun menusuknya dengan cambuknya hingga membuatnya tersungkur dan terluka. Tapi karena bantuan Zenitsu, Tanjiro pun bisa kembali menyerang Muzan, dan dia menyerangnya dengan teknik pernafasan matahari, tarian kepala naga dan lingkaran cahaya matahari, serta teknik matahari membara, hingga membuat Muzan terpojok dan terdorong ke tembok dengan nicirin Tanjiro yang menusuk dada Muzan akibat serangan tombak bunga mataharinya. Dan karena itu Tanjiro merasa kalau dirinya sekarang tak bisa mengeluarkan jurusnya lagi karena nicirinya mungkin tertahan oleh mulut taring Muzan yang berada di tubuhnya. Tapi walaupun begitu, Tanjiro dengan yakin mengambil resiko untuk menahan Muzan seperti itu agar terkena matahari walaupun hanya sedetik saja. Kemudian pada saat itu, karena Tanjiro terjebak bersama Muzan, Muzan pun langsung mengambil kesempatan dengan mengarahkan seluruh cambuknya ke arah Tanjiro untuk membunuhnya. Tapi saat ingin menyerang Tanjiro, tiba-tiba kedua tangan cambuk Muzan yang sangat kuat pun ditarik oleh Mitsuri dengan tangan kosongnya. Dan Mitsuri pun dengan marah menarik kedua tangan Muzan hingga putus dan membuat Muzan terkejut. Namun karena kesal, Muzan pun langsung menyerang Mitsuri dengan cambuknya dan membuat Mitsuri terluka dan tersungkur. Dan saat Tanjiro akan diserang kembali, tiba-tiba Sanemi pun langsung muncul membantu Tanjiro dengan menebas tangan dan cambuk Muzan yang akan menyerang Tanjiro, dan kemudian menahannya dengan menusuk tangan Muzan ke tembok dengan pedangnya itu. Tapi karena Muzan tidak menyerah untuk membunuh Tanjiro, Muzan pun kemudian akan mencoba memakan kepala Tanjiro dengan menggunakan wajahnya yang telah berubah menjadi mulut taring besarnya. Di sisi lain, saat akan diterkam oleh Muzan, Tanjiro pun terus mendorong dirinya untuk tidak gentar dan tidak membiarkan Muzan lari, walaupun pada saat seperti itu dirinya sedang dalam bahaya. Tapi tiba-tiba saat Muzan hampir menerkam kepala Tanjiro, Obane pun muncul dan datang menghadang Muzan dari menerkam kepala Tanjiro dengan mengorbankan dirinya. Dan demikian adalah pembahasan chapter 198 Kimetsu no Yaiba. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Jangan lupa komen di bawah tentang pendapat kalian di video kami kali ini. Sampai jumpa di video kami berikutnya.